Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang mencetak resi dengan optimal bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Baik ya, tentunya sudah siap tentang mencetak resi dengan optimal bersama Shopee. Dan ingat, ini khusus penjual dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjutkan. Batas waktu cetak resi, tujuan utamanya adalah sebagai dokumen pendukung ya untuk pengiriman sebuah produk. Mencetak resi dengan baik akan membantu dan mempercepat terkait dengan proses pemenuhan pesanan nih guys. Khususnya pada proses penyerahan produk ke jasa kirimnya. Nah, di sini nampak ya langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk mengoptimalkan terkait dengan fungsi resi adalah sebagai berikut. Dengan cara memperhatikan batas waktu pengiriman produk ya dari jasa kirim yang dipilih oleh pembeli melalui tipe layanan pengirimannya ya. Mulai dari reguler, hemat, kargo, stamdai, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui batas waktu dari masing-masing jasa kirim tersebut, maka teman-teman dapat mempersingkat masa pengemasan sehingga menghindari terkait dengan keterlambatan pengiriman. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan berikutnya ya, masih seputar mencetak resi dengan optimal. Setelah teman-teman mengetahui terkait dengan batas waktu pengiriman dari masing-masing jasa kirim, teman-teman dapat memprioritaskan produk mana yang harus diproses terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak melewati batas waktu ya. Tentunya pesanan yang pertama harus kita proses terlebih dahulu, ataupun tipe layanan pengiriman someday yang harus kita proses terlebih dahulu. Setelah itu baru tipe layanan pengiriman berikutnya ya. Jika teman-teman melewati batas waktu, maka produk baru dapat dikirim keesokan harinya dan dapat meningkatkan peluang pembatalan pesanan oleh pembeli. Jadi itu ya, untuk meminimalisir terkait dengan pembatalan pesanan ataupun bahkan ketika kita terlambat melakukan pengiriman, tentunya akan mendapatkan poin penalti ya dari Shopee. Oleh karenanya silahkan teman-teman dijadwalkan ya untuk pengiriman produk, karena di hari efektif masa pengemasan kita hanya 1-2 hari saja. Kecuali di akhir pekan ya, ada beberapa ada tenggang waktu yang lebih lama. Tentunya beda dengan hari Senin sampai dengan Jumat. Seperti itu ya. Hanya untuk meminimalisir saja terkait dengan pembatalan pesanan, atau bahkan justru
mendapat poin penalti dari Shopee. Nah, kita lanjutkan nih guys. Selain mempertimbangkan terkait dengan batas waktu dari jasa kirim yang digunakan, teman-teman juga perlu membuat batas waktu pencetakan resi ya dalam sistem kloter agar proses percetakan resi lebih singkat dan proses pengambilan produk juga lebih terstruktur. Nah, ini dia contoh ya. Sebuah ilustrasi pembagian kloter terkait dengan cetak resinya. Silakan teman-teman cermati kolom di bawahnya. Di sini ada 4 waktu ya. Waktu pertama yakni malam hari sampai sebelum pukul 8. Dan waktu cetak resinya adalah di jam 8. Begitupun kita langsung ke bawah, misalkan pesanannya ya. Waktu pesanan masuk mulai dari jam 15.00 sampai dengan sebelum pukul 18.00. Maka waktu cetak resinya adalah pada pukul 18.00. Jadi untuk unduh resi terkait dengan resi ini ya teman-teman, pengiriman bisa dilakukan melalui aplikasi Shopee ataupun via seller center. Ketika filenya sudah kita dapatkan, tahapan berikutnya adalah cetak terkait dengan resi tersebut. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dengan membagi waktu pencetakan resi. Jadi teman-teman tidak perlu membuang banyak waktu untuk memotong kertas resi ya, karena dapat dilakukan secara bersamaan. Silakan teman-teman memberikan kode pada warna ya terkait dengan resinya sesuai dengan jasa kirimnya ya. Selain mempersingkat proses percetakan resi, teman-teman juga perlu memanfaatkan resi tersebut secara optimal ya. Untuk membantu mempersingkat proses operasional dan waktu penyerahan produk ke pihak jasa kirimnya. Baik, kita lanjutkan. Supaya proses penyerahan produk ke pihak jasa kirim jadi lebih cepat dan efisiensi waktu ya. Teman-teman dapat memberikan sebuah kode warna tertentu untuk masing-masing jasa kirim dan tipe layanan yang sesuai dengan resinya. Sesuai dengan contoh ya di bawah ini nih guys. Misalkan jasa kirim A menggunakan warna hijau. Jasa kirim B menggunakan warna kuning. Jasa kirim C menggunakan warna oranye ya. Ataupun disesuaikan dengan keadaan yang ada, kondisional saja ya. Boleh teman-teman menggunakan kode sesuai dengan keinginan teman-teman, senyaman mungkin. Jadi kita lebih enjoy ya, lebih asik di dalam bekerja seperti itu. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya, kita lanjutkan. Nampak di sini adalah tips terkait dengan optimalisasi cetak resi. Selain teman-teman memperhatikan terkait dengan pembagian waktu, penggunaan alat bantu juga dapat mempercepat dan mempersingkat terkait dengan proses pencetakan resinya ya. Nampak di sini adalah alat bantu cetak resi. Silakan teman-teman pertimbangkan ya untuk menggunakan alat-alat pendukung yang akan mempercepat terkait dengan proses pencetakan resi teman-teman. Salah satu alatnya adalah yang akan membantu kita mencetak resi menggunakan printer konvensional ya. Yang nampak di sini nih guys. Proses pemotong resi ini pada umumnya memakan waktu yang lebih banyak ya dibandingkan dengan proses pencetakan resi itu sendiri. Terutama jika teman-teman hanya mengandalkan gunting untuk memotong resi yang telah dicetak. Untuk mempersingkat waktu terkait dengan pemotongan resi, teman-teman dapat menggunakan alat potong kertas dan melakukan pemotongan resi dalam sistem kloter ya, sehingga waktu dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Seperti halnya contoh untuk
resi pengiriman ya, diplot sesuai dengan jasa kirimnya. Nah ini dia. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Ataupun dalam unduh resinya sesuai dengan ini teman-teman bagian kloter waktunya ya. Baik waktu pertama, kedua, ketiga sampai dengan waktu yang keempat. Baik kita lanjutkan ya. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Dan begitupun dengan alat cetak print yang terbaru. Seperti halnya yang nampak di sini. Nah ini dia alat print tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pencetakan resi ya. Selain durasi cetak yang lebih cepat, printer ini menggunakan kertas yang mantap ya dengan proporsi yang tidak perlu dipotong lagi. Karena ukuran kertas yang dihasilkan telah sesuai dengan standar resi pengiriman ya pada umumnya. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Berikut adalah beberapa perbandingan ya untuk printer konvensional dan printer yang modern nih guys. Nah ini dia perbedaan waktu cetak, silahkan teman-teman cermati. Pemotongan hasil cetaknya ya, tinta, penempelan di kemasan produk, kemudian harga. Nah ini dia teman-teman. Tentunya untuk printer yang terbaru ini lebih mahal ya dibandingkan dengan printer yang konvensional. Begitupun hasil resi dalam selain sekali cetak ya. Nah ini dia teman-teman. Karena untuk yang terbaru ini kertasnya ukuran kecil. Jadi langsung satu gambar penuh ya. Dan konvensional ini sekali cetak di sini nampak 4 resi sekaligus ya. Jadi kita harus memotongnya terlebih dahulu. Nah, untuk printer yang terbaru ini hanya 1 resi saja yang muncul ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini adalah penghitungan terkait dengan biaya cetak resi. Selain efisiensi waktu, hal lain yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam proses cetak resi adalah biaya yang akan teman-teman keluarkan. Tentunya teman-teman ingin menekan biaya operasional ya, seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Supaya apa? Supaya keuntungan yang diperoleh juga bisa maksimal. Nah, untuk menghemat biaya cetak resi nih guys, Anda teman-teman harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti harga kertas dan biaya yang dibutuhkan untuk membayar terkait dengan tenaga serta waktu yang dikeluarkan dari proses pencetakan tersebut. Berikut adalah gambaran sebuah ilustrasi biaya yang dibutuhkan untuk resi dengan perkiraan jumlah pesanan adalah 10 piece ya per hari. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Untuk printer yang konvensional nampak di sini adalah biaya kertas untuk cetak resi ya, nampak di sini total secara keseluruhan ya. Kemudian biaya tenaga pemotongan ya ini dia nampak di sini. Kemudian biaya lakban untuk menempelkan resi nampak di sini ya. Dikali 100. Nah ini total biaya cetak resi ya per 100 piece adalah 40.000 sekian. Nah ini dia teman-teman. Kemudian untuk printer yang terbaru yang nampak di sini ya, biaya kertas untuk cetak resinya adalah sekian ya. Kemudian biaya tenaga pemotong kertas dengan ukuran durasi seperti ini dikali 100 ya per upahnya. Kemudian biaya total biaya cetak resinya total secara keseluruhan ya, tenaga plus biaya kertasnya adalah sekian, Rp33.000. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, ketika pesanan teman-teman belum mencapai ini ya sebanyak 100 piece per hari, boleh teman-teman langsung menuliskannya saja ya. Kemudian ditempelkan pada paket yang sudah ready untuk nomor resi otomatis yang muncul tanpa harus mencetaknya ya. Tentunya untuk menghemat biaya pengeluaran ya.
mulai dari kertas dan biaya yang dibutuhkan untuk membayar tenaganya jika teman-teman menggunakan tenaga orang lain. Seperti itu ya terkait dengan informasi kita terbaru tentang mencetak resi dengan optimal bersama Shopee. Baik, sebelum kita tutup terkait dengan pembahasannya, untuk mendapatkan informasi seperti ini silahkan teman-teman kita close terlebih dahulu sampai nampak terkait dengan layar utama dari aplikasi ini. Silahkan teman-teman klik pada menu notifikasi, kita klik secara bersama-sama, kemudian fokus pada notifikasi toko ya. Karena posisi kita saat ini adalah sebagai penjual. Kemudian kita scroll ke bawah pelan-pelan saja masuk pada info Shopee. Nah, di sini nampak informasi terbaru terkait dengan penting ya, atur waktu cetak resi. Pastikan tokomu tidak terlambat mencetak resi yang akan berdampak pada kecepatan pengiriman. Segera cek cara optimalnya untuk cetak resi di sini ya. Supaya apa? Supaya proses pemenuhan pesanan tokomu tepat waktu ya. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan pembatalan pesanan dan bahkan nampak juga di sini adalah mendapatkan poin penalti dari Shopee ya ketika keterlambatan pengiriman, supaya sesegera mungkin ya mempersiapkan dengan durasi waktu yang telah diberikan oleh Shopee. Jangan sampai melebihi waktu yang telah ditetapkan ya, karena akan berakibat pembatalan pesanan bahkan mendapatkan poin penalti ya dari Shopee. Nah, seperti ini tampilannya sama ya. Jadi kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ya rezeki teman-teman dilancarkan ya melalui promosi via aplikasi Shopee ini. Jualannya dilancarkan ya, banyak pesanan setiap harinya. Dan jangan lupa untuk bersedekah ya, untuk menghindari serakah ya, dengan cara hidup berkah. Mungkin itu sekilas terkait dengan pembahasan kita pada pekan hari ini, pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dari sahabat Marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.